Alright, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah video tentang rantai blockchain. Nah, ketika kita bicara tentang blockchain, kita bicara tentang Bitcoin, maka ada satu komponen yang menjadi tulang punggung daripada blockchain tersebut atau Bitcoin pada dasarnya itu adalah SHA-256. Maka di sini saya kasih judul SHA-256 itu gemboknya Bitcoin blockchain ya. Kemarin kita bicara tentang rantainya, nah ini gemboknya. Di rantai kalau nggak digembok juga percuma, karena bisa aja nanti diubah-ubah. Gitu intinya. Yang belum nonton video saya yang kemarin, saya kasihlah ininya, coba lihat di sebelah pojokan itu, atau nanti di description saya kasihkan video yang kemarin. Alright, so let's get started then. SHA-256. SHA-256 ini apa sih gitu ya? SHA-256 ini kalau kita bicara tentang artinya, SHA itu adalah singkatan dari Secure Hash Algorithm. Jadi tiga kata ini mengatakan bahwa itu adalah sebuah algoritma yang untuk menghash secara aman. Jadi hash itu apa sih? Hash itu seperti enkripsi tapi agak beda ya. Nanti saya coba jelaskan bedanya enkripsi dengan hash itu apa. Tapi yang jelas SHA ini adalah Secure Hash Algorithm. Ini diciptakan oleh NSA ya, NSA-nya Amerika. Jadi memang agak ironi, mereka yang menciptakan atau mereka yang menemukan atau mereka yang mengembangkan intinya. Tapi kita pakai karena memang bagus dan mudah. Nanti akan saya jelaskan kenapa NSA sendiri itu sebenarnya tidak bisa mengcrack ini, gitu ya. Dan algoritmanya udah publik ya, jadi orang bisa ngelihat, bisa tahu gimana sih cara kerjanya, sehingga kita bisa merasa oke, ini aman, tidak ada backdoor dan segala macam. Alright, so itu adalah SHA atau SHA itu sendiri. Alright, 256 ini apa? 256 ini adalah jumlah bit yang akan dikeluarkan sebagai output. Nah, ada SHA-128. Maka SHA-128 itu output yang dikeluarkan oleh SHA-128 itu sebanyak 128 bit. Kalau SHA-256 ya output yang dikeluarkan itu sekitar itu adalah sejumlah 256 bit. Oke ya. Bukan byte, bit. Nah, ada juga SHA-512, ada juga SHA-3000 sekian. Intinya adalah berapapun angka yang di belakang SHA itu menunjukkan bahwa tidak selalu ya, tapi angka-angka ini menunjukkan berapa bit yang dikeluarkan. Tapi ada juga sih SHA-1 itu juga bukan 1 bit ya, tapi 128 juga. Oke. Tadi bicara tentang bit. Bit itu apa sih? Bit itu adalah jumlah 0 dan 1, jadi karakter 0 dan 1 yang dikeluarkan oleh SHA tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang komputer ini kan bacanya bukan angka 1, 2, 3 gitu, enggak. 0 dan 1. Semuanya, mau gambar kayak, mau apa kayak, itu deretan angka 0 dan 1. Nah, 256 ini mengeluarkan 0 dan 1 itu sebanyak 0 atau 1 itu sebanyak 256 biji berderet-deret, contohnya seperti ini.
bit 011000 dan seterusnya sebanyak 256. Nah, 4 bit itu dibaca sama komputer bisa menjadi satu karakter. Contoh kata di sini ada, saya ambil 4 bit yang pertama ya, 0110. Itu sama komputer dianggap angka 6. Terus kemudian 4 bit berikutnya 1011 itu adalah huruf B. Jadi kalau misalnya 256 bit ini dijadikan karakter, jumlahnya adalah 256 dibagi 4, yaitu 264 karakter. Alfanumerik ya, bisa numerik, bisa alfabet dan segala macam. Jadi SHA-256 ini adalah fungsi matematis ya, algoritma yang mengubah input apapun itu menjadi output sepanjang 256 bit atau 64 karakter. Jadi hash itu adalah cara pengubahan itu tersendiri. Oke. Saya kasih contohnya ya, simplified-nya ya. Jadi inputnya itu bisa macam-macam, bisa huruf, bisa angka, bisa kalau misalnya Anda punya digital painting ya, selama itu bisa dibaca 010101 sama komputer nggak masalah. Bahkan kalau misalnya Anda punya file library di Amerika gitu misalnya, semuanya Anda bikin satu file dan Anda masukkan menjadi input, itu juga tidak masalah. Atau bahkan Anda kasih angka 0 gitu aja, satu karakter, itu juga tidak masalah. Dia input itu akan bisa di hash. Jadi hash algoritma bisa hash 256 tadi saya bilang, hash 128 saya bilang tadi, hash 3000 sekian, terserah. Tapi yang kita pakai untuk Bitcoin itu biasanya adalah hash 256. Berapapun panjangnya input yang Anda masukkan, maka keluarnya adalah 64 karakter atau 256 bit. Contoh, inputnya saya katakan sayang. S-nya besar, sayang ya. Kalau di hash, ditaruh di mesin hash, maka keluarnya seperti yang di kolom paling kanan itu. Nah, katakanlah Anda mendapatkan output ini, F2 sekian. Anda pengen tahu inputnya apa nih? Kalau Anda tahu outputnya kan harusnya, ini kayaknya bisa nih di re-engineering gitu ya, backward engineer gitu, untuk bisa ketemu inputnya apa. Disinilah kekuatan dari hash function tadi. Dia tidak bisa lagi ke belakang. Bukan tidak bisa, hampir tidak mungkin. Ada kemungkinan kecil banget, hampir tidak mungkin. Nanti saya akan jelaskan kenapa hampir. Kenapa bisa dibilang tidak mungkin. Saya tidak bilang tidak mungkin, tapi hampir tidak mungkin ya. Kalau Anda outputnya tahu ini, maka untuk ke belakangnya itu hampir tidak mungkin Anda tahu. Dengan cara apapun. Oke? Ini adalah gambaran dari hash function tersebut. Nah, ada properti atau ada feature, ada ciri-ciri dari hash function ini, especially SHA-256 ini. Seperti yang tadi sudah saya singgung, itu cuma satu arah saja. Input masuk ke hash, kemudian menjadi output. Begitu Anda dapat outputnya tanpa tahu inputnya, untuk mengetahui inputnya itu sangat susah sekali. Atau backwardnya tidak bisa. Jadi satu arah saja. Oh bisa dong si hash ini kita hash lagi. Bisa. Tapi keluarnya juga 64 karakter lagi. Yang lain. Itu namanya double hash. Ya. Misalnya Anda tadi ada inputnya sayang, dapat
outputnya 64 karakter. 64 karakternya Anda hash lagi. Keluarnya lagi bukan sayang, tapi adalah 64 karakter yang lain lagi. Double hash namanya, ya. Alright. Ada satu ciri-ciri lagi, yaitu kalau misalnya saya punya input yang exactly the same, sayang misalnya, dengan S besar tadi ya, outputnya akan sama. Siapapun yang melakukannya, dimanapun Anda melakukannya, kapanpun Anda melakukannya, asal inputnya sama persis, nggak ada bedanya titik, koma, dan segala macam, besar kecil hurufnya juga sama, maka Anda akan mendapatkan nilai hash yang sama persis. Ini sangat berguna lagi. Kalau misalnya saya bikin input sayang misalnya, keluarnya itu. Kemudian orang lain di Amerika bikin hash dengan input yang sama, keluarnya lain lagi. Repot. Yang benar yang mana nih? Gitu kan? Jadi ini harus kan input yang sama, keluarnya output harus sama. Nah, kemudian ada satu lagi feature bahwa hampir tidak mungkin, saya nggak mengatakan tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin ada dua input yang berbeda menghasilkan output yang sama. Kalau sampai ada, itu namanya collision atau tabrakan. Misalnya saya keluarin input sayang, keluarnya seperti tadi. Ternyata di Amerika sana ada orang bikin hashing juga dengan kata-kata yang berbeda. Misalnya ayam jago gitu misalnya. Keluar nilai hashing yang sama. Itu hampir tidak mungkin. Kok hampir aja dari tadi? Iya. Sebenarnya sih mungkin-mungkin saja. Tapi dengan besarnya nilai besarnya kemungkinan yang keluar itu bisa dikatakan akan sangat kecil kemungkinannya. Loh, kok kita bicara kemungkinan ya? Ya. Jadi gini, kalau kita bicara SHA-256, itu kan artinya ada angka 0 dan 1 sebanyak 256 biji panjangnya. Nah, kombinasi di antara 0 dan 1 sebanyak 256 biji panjangnya itu sebenarnya berapa? Berapa permutasi? Permutasi tahu ya, yang waktu SMA anak IPA itu. Permutasi itu kalau misalnya ada dua angka 0 dan 1 dibolak-balik gitu misalnya, kalau cuma dua angka 0 dan 1 kan cuma 2, 0, 1, dan 1, 0 gitu. Kalau misalnya ada 3 tapi 0 dan 1 angkanya cuma 0 dan 1 doang ya, tapi 3 angka, berapa permutasinya? Ya tinggal 2 pangkat 3, 8. 000, 001, 010, 100, 011, 111, terus kemudian 0110 dan seterusnya, itu ada 8. Udah lah, nggak usah dihitung, percaya. Udah saya hitung. Nah, kalau misalnya, jadi intinya untuk mengetahui berapa permutasi ini ya tinggal dipangkatkan. Kalau ada 3 angka 0 dan 1, artinya 2 pangkat 3. 2-nya dari mana? 2-nya kan cuma 0 dan 1, itu 2. Kalau ada 3 angka ya berarti pangkat 3, 8. 2 kali 2 kali 2, 8. Kalau cuma 2, 0 dan 1, ya 4. Gitu ya. Oke. Masih ada yang kurang jelas? 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 2, 4 itu maksudnya 0 dan 1. Kalau dibolak-balik ya ada 4. 0, 0. 0, 1. 1, 0.
11, 3 apa 4? 4 lah pokoknya. Percaya deh. 00, nah itu. 0001 10 11 4. Oke. Nah, kalau misalnya 256, SHA-256 itu artinya 2 pangkat 256. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 256 kali. Kalau Anda hitung nih, itu jumlahnya, total permutasinya, total kombinasinya, itu lebih banyak daripada pasir yang ada di dunia ini, plus tetesan air yang ada di dunia ini. Plus dikali 10. Nanti mungkin akan saya jelaskan ya seberapa kuatnya ini SHA-256. Tapi nggak di video inilah. Itu adalah feature yang ketiga. Yang keempat adalah perbedaan input sekecil apapun akan mengubah output secara signifikan. Jadi orang nggak bisa nebak. Ini yang diubah kayaknya titiknya doang nih. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa orang nebak gitu. Oke. Dan cara ngitungnya harus cepat. Kalau lambat, tidak efisien. Jadi feature dari SHA ini adalah cepat ngitungnya dan sangat aman. Gitu ya, karena nggak bisa ditebak, nggak ada collusion dan segala macam. Oke, tak kasih contoh sedikit lagi ya. Misalnya nih, saya punya input sayangku 1. Jadi sayangku dengan angka spasi angka 1. Hasil SHA-256 itu seperti itu tuh, panjang itu, 64 karakter itu. Terus kemudian saya kasih lagi sayangku 1. SHA-256-nya kok beda jauh? Ada apa ini? Oh, ternyata S-nya saya kasih S yang besar. Sayangku ini S besar nih, ya. Yang tadi S-nya kecil. Dengan perubahan besar ke kecil aja, ini bedanya jauh banget. Significantly berubah. Ya. Itu sayangku. Coba kalau misalnya kita kasih satu karakter aja. 0. Karakter 0. SHA-nya berapa? Tetap 60 karakter yang keluar. 256 bit atau 64 karakter yang keluar. Kalau kita tahu outputnya ini, maka hampir tidak mungkin kita bisa menebak inputnya. Jadi udah nggak bisa balik lagi gitu. Itu ya. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Lah, hashing dengan enkripsi itu bedanya apa sih? Ya kan? Sama kayaknya itu di enkripsi juga itu. Nah, bedanya gini. Kalau enkripsi, katakanlah saya punya file, saya acak-acak, kemudian saya kirimkan. Orang yang tidak punya kuncinya nggak akan bisa baca. Tapi kunci itu kalau saya kasih ke orang lain dan dia mendapatkan message saya atau file saya, kuncinya dimasukkan, maka dia bisa membaca message-nya. Artinya itu bisa, enkripsi itu adalah file yang sudah dienkripsi bisa dikembalikan lagi dengan adanya kunci tadi atau password tadi. Ya, bedanya dengan hashing apa? Kalau hashing bukan begitu. Hashing itu Anda harus katakanlah gini, sama-sama password, saya ambil password lah. Passwordnya apa? Inputnya itu ya. Inputnya. Saya bilang, saya nge-hash ini sayang. Nomor hashnya segitu. Oke. Terus kemudian saya kirimkan data itu ke teman. Saya kasih tahu itu sayang tuh inputnya.
Coba lu ketik, bener nggak? Ketika diketik sayang, itu yang keluar adalah nilai hash yang sama. Bukan message-nya, nggak ada message di situ. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Kok kayak nggak ada gunanya gini sih, gitu ya. Nah, hash itu salah satu gunanya adalah untuk penyimpanan password di server. Jadi misalnya, Anda masuk ke sebuah server, masuk ke website, Anda masukkan tuh nama, kemudian password, ya kan? Kalau passwordnya betul, maka akan keluar. Itu kan yang kita lihat. Yang tidak kita lihat sebenarnya adalah ketika kita membuat password waktu itu ya, password ini harusnya saya bilang harusnya, bukan selalu ya, harusnya di hash function. Saya nggak tahu deh Kominfo itu kalau misalnya nge-save password kita itu di hash apa enggak, saya nggak tahu. Tapi harusnya di hash function. Hash functionnya inilah yang disimpan di servernya website tersebut. Di website tersebut itu tidak boleh ada passwordnya kita secara teks. Misalnya Anda bilang, oh password saya password 00065 misalnya ya. Kemudian yang di password yang di store itu password 00065. Itu kalau kena hack, akan dengan mudah sekali orang tersebut mengambil apapun yang ada di server tersebut. Orang dia tahu password kita. Kalau misalnya yang disimpan hash value-nya, kalau ada yang disimpan itu adalah hash value-nya, maka tidak akan bisa dia mengetahui actual password-nya apa. Nah, caranya server itu tahu bahwa kita yang masuk atau bukan, ya tinggal ketika kita masukkan password kita, kemudian di hash sama servernya mereka, hash functionnya ini, hash value-nya ini sama nggak dengan yang disimpan di mereka. Mereka nggak pernah tahu password kita apa. Tapi mereka bisa tahu hash value kita itu kalau dibandingkan dengan hash value yang ada di website mereka, yang di server mereka, sama atau tidak. Ketika sama persis, maka Anda akan dikasih akses. Ketika tidak, maka mereka akan keluar, hey, nama atau password Anda salah. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja data-data kita di Kominfo sana disimpannya itu dalam hash function, bukan dalam bentuk text file password kita. Oke, itu adalah salah satunya. Salah satu kegunaan dari hashing. Ada lagi kegunaan dari hashing adalah integrity file check. Saya katakanlah saya mau bikin program game, ya. Kan saya mau kirim nih, atau semua orang bisa download deh. Lu download dari sini. Di link ini gitu misalnya. Saya masukkan ke situ. Jebret. Tapi di situ file tersebut saya hash dulu. Keluarlah hash value-nya. Nilainya, hash value-nya saya namakan digest ya. Ini maksudnya hasil dari hash function tadi. Saya kasih tahu di website tersebut, guys, lu boleh download terserah. Tapi sebelum lu masukin ke komputer lu, sebelum lu activate, lu harus hash dulu message gua itu atau file gua itu, lu hash dulu. Nah, nanti hash yang lu dapat, lu bandingin dengan punya gua.
Kalau misalnya nggak sama, berarti ada integrity breach. Berarti ada orang lain yang sudah menggantinya. Mungkin mereka naruh virus di situ. Ganti sedikit aja, maka ini akan berbeda antara hash yang lu hitung dengan hash yang gua kasih. Kalau sama, gua jamin itu adalah dari gua dan gua jamin tidak ada virusnya. Nah, jelas ya teman-teman. Ini adalah kegunaan salah dua kegunaan dari hash function tadi. Yang ketiga apa? Blockchain. Nah, inilah yang kita gunakan di blockchain kita. Ya, mau Ethereum, mau Bitcoin itu ada hashing functionnya. Cuman kalau Ethereum dia pakai hashing method yang lain, kalau Bitcoin itu pakai SHA-256. Sebagai contoh ini adalah ada 3 blok. Saya nggak tahu yang Anda bisa lihat nggak, tapi intinya adalah di sini hash function yang lama itu dijadikan digabungkan jadi hash function, salah satu hash function yang ada di blockchain yang baru. Begitu juga dan seterusnya. Ini namanya chain-nya. Nah, ini blockchain itu ya gara-gara ada ini hash function yang lama masuk ke menjadi salah satu input yang dijadikan hash function yang baru. Hash function yang di blok ini dimasukkan ke input di hash function yang baru. Nah, tentu saja tidak cuma yang ini aja yang di hash ya, tapi isi dari semua ini juga di hash. Jadi ini tambah blok tambah nonce tambah transaksi semuanya, kemudian ditambahkan dengan previous hash, jadilah hash yang baru. Ya. Nah, sekarang misalnya nih saya nakal. Gua mau ganti nih di blok yang kedua ini. Transaksi ini saya ganti yang dari Emily ke Jackson ini yang $10 ini gua ganti jadi 5. Apa yang terjadi? Kalau sampai terjadi ada perubahan di dalamnya, berarti ada integrity breach. Begitu ada integrity breach, maka hash value-nya udah tidak sama. Hash value antara yang di sini di yang masih hijau ini dengan yang setelah saya ganti itu tidak sama. Nilai transfer saya ubah dari 10 menjadi 5. Hash function-nya langsung berubah. Ini artinya integrity-nya breach atau tampered ya. Sehingga nilai hash-nya berubah. Begitu nilai hash-nya berubah, semua ke depan itu berubah semua. Dan semua blok setelah dia dan dia itu semuanya invalid. Itulah gemboknya. Pakai SHA-256. Alright. That's probably something that I want to share. Thank you guys kalau mendengarkan sampai sekarang. And that's it for today. And have beautiful day. Cheers.